Apa kabar teman-teman hari ini ya? Ternyata indeks akhirnya koreksi. Jadi ya kita cukup senang lah ya koreksi indeks sesuai dengan harapan kita. Bahkan kalau teman-teman lihat di tele waktu dia sebelum sampai menyentuh ini ya menyentuh level yang kita mau di sekitar 6.500 ini memang ada sedikit lagi kan ya. Nah, kalau lihat dari koreksi indeks, sebenarnya sih ya kita boleh katakan koreksinya ya udah sesuai target lah ya kan di daerah sini ya. Dia koreksi, terus habis itu kena di situ, dan kebetulan di situ juga ada EMA 20. Terus, nah ini kebetulan banget besok juga adalah hari Jumat ya. Besok adalah hari terakhir bursa menjelang weekend ya. Nah, biasanya kan teman-teman tahu sendiri hari Jumat itu adalah hari TP ya. Apakah hari ini cukup puas ya mereka melakukan TP atau tidak? Tetapi kita mau lihat ya secara teknikal itu masih ada satu area lagi nih. Apakah dia akan tes ngedip sampai ke ini berapa ini 6.435 dip ke bawah gitu ya, terus baru nanti mantul atau tidak ya. Ini yang buat kita ya. Lebih baik udah ambil aja waktu besok itu untuk liburan. Harusnya cukup senang ya kita ya. Karena posisi porto saya sih cukup kosong ya saat ini kecuali MAPI ya. Jadi cuma itu doang yang saya sisakan karena kemarin kan sempat masuk PTPP ya. PTPP juga udah kena trailing stop ya. PTPP misalnya ya. Ini PTPP kemarin kan saya sempat masuk ya daerah sini ya 1.210 kalau tidak salah ya 1.210. Kemudian teman-teman lihat sendiri dia sampai ke berapa ini 1.300 sekian lah ya. Itu area high itu aja sudah men-trigger trailing stop saya. Jadi udah men-trigger trailing stop saya. Jadi pas dia turun kena di berapa ya? Kalau nggak salah cuma dapat ini kalau nggak salah dapat 5% ya. 5% keluar ya. Dan ini juga pas di kelas kemarin juga sempat kita bahas ya, kalau PTPP mungkin akan sampai tes sampai ke 1045 kan ada ya 1045 atau 1050. Tapi kita mau lihat nanti di EMA 50-nya dulu ya. EMA 50-nya bisa nggak nahan penurunan. Kalau tidak ya berarti ini ya 1045 ya 1045 berarti di area struktur yang sebelumnya ya. Jadi 1045 mungkin kita teman-teman bisa spekulasi buy di situ ya. Atau teman-teman yang konservatif ya berarti tunggu dia agak stabil, agak kecil nih ya. Ini kan candle-nya gede nih. Lihat ya, candle-nya gede kan. Terus habis itu volumenya gimana? Nah, volumenya kan masih besar. Ya, jadi kita tunggu dia ke sini kira-kira mengecil nggak? Kalau nggak berarti dia kemungkinan besar akan ke sini ke 1045 ya. Terus habis itu ya, tinggal lihat pada saat dia menuju ke support ini bagaimana momentumnya. Ya, itu namanya pullback kan. Kita lihat bagaimana momentumnya. Kalau momentumnya tetap membesar, jangan dihadang. Oke? Itu namanya menangkap pisau jatuh. Tapi kalau momentumnya mengecil, ya volumenya mengecil, kemudian dia mulai ya sedikit bearish di situ ya, atau mungkin candle-nya udah makin lama makin kecil menuju ke arah 1045 ya. Ya, itu adalah saatnya teman-teman spekulasi buy. Ya, itu namanya spekulasi buy. Kenapa ya? Karena ada kemungkinan dia jebol 1045. Nah, buat teman-teman yang konservatif ya berarti ya tunggu dia nanti mantul, ada trigger di situ. Teman-teman bisa lihat lah triggernya mungkin adalah pattern candlestick ya, atau mungkin di bawah sini dia membentuk sesuatu. Nah, baru teman-teman buy ya. Tapi kalau misalnya yang agresif ya, ini sebenarnya bisa spekulatif buy ya, kurang lebih dari sini nih 1045 sampai 1050, tetapi dengan syarat ya candle yang mengecil, volumenya mengecil. Ya, ini PTPP sih ya. Ini pasti akan saya perhatikan. Kenapa? Karena dari semua ini mungkin udah pernah saya bahas ya, dari semua
perusahaan konstruksi dia tok yang sudah reversal trend dari yang downtrend. Jadi teman-teman bisa lihat di weekly chart-nya lah ya. Kita lihat majornya, teman-teman bisa lihat ya. Ini PTPP. Jadi dia udah reversal kan. Jadi ini sebelumnya adalah downtrend, ya kan. Terus dia udah break dari area resisten itu. Kemudian dia sekarang ada di atas itu. Ya, dia ada di atas sana. Nah, jadi untuk hanya kita cuma perlu menunggu konfirmasi di uptrend. Ini memang belum uptrend kan, tetapi dia udah reversal. Nah, karena dia udah reversal, ya kita tinggal menunggu ini ada kesempatan nggak? Kan di area sini kan kita sudah di area sini kan kita sudah cuan, ya kan? Dia naik, terus dia sekarang pullback. Ya ini kesempatan kita untuk untuk taking profit kan dari kemarin nanya kan taking profitnya di mana sebenarnya bukan kemarin tok sih ya, di sini kan kita sebenarnya udah kena trailing stop nih ya kan, udah kena trailing stop. Nah karena di candle ini ya saya melihat ada sebuah sinyal kita buy lagi, ya, terus habis itu dia naik, ini kena trailing stop ya, ada tambahan sedikit lah ya buat ngopi lumayan. Terus habis itu dia mulai turun kembali. Nah, kalau turun kembali ini kan dengan momentum yang besar. Ya kan? Nah, karena dia momentum yang besar, ya, karena kita juga udah keluar ya di situ ya. Kalau teman-teman nggak keluar ya berarti hari ini harusnya keluar karena dia udah break juga dari EMA 20 kan. EMA 20 di sini. Ya kan? Nah, dia udah break juga ya. Ini tinggal kita nunggu besok EMA 50-nya kuat nggak? Nah, tapi kalau dari kalau teman-teman ada di aliran bandarmologi ya, teman-teman bisa lihat lah ya. Kenapa ada peluang dia akan sampai ke sekitar 1045 ya. Ini ada peluang di situ. 1045 itu kebetulan memang adalah struktur atau support dari struktur pergerakan harga yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi di daerah sini teman-teman bisa lihat sini gitu ya. Dia kan ada di situ-situ. Jadi ini adalah area supportnya dia dari pergerakan saat ini. Ya ini kurang lebih kayak gitu. Ya ini yang saya bilang ya, PTPP ini dibandingkan dengan konstruksi yang lain itu dia yang sudah reversal. Sedangkan teman-teman kalau misalnya lihat WSKT, ini WSKT ya, ini WSKT ya. Pergerakannya kan masih downtrend ya. Ini kan ini yang channeling yang di channel itu, tapi secara overall sebenarnya kan dia masih downtrend ya. Jadi masih belum reversal. Terus kalau teman-teman lihat Adikarya misalnya, ini ada karya malah kemarin itu ya kena masalah di RLT ya. Ya, nah ini kayak Adikarya juga masih downtrend. Kemudian teman-teman bisa lihat kayak Wika sekalipun dia masih downtrend. Makanya kenapa kita ambil PTPP, ya kan? Wika masih downtrend kan? Ya ini trend line yang di weekly. Ini chart weekly ya. Jadi teman-teman bisa lihat lah dari sana. Oh, dia masih downtrend ya. Dari 4 pilihan itu, makanya kenapa saya meliriknya adalah PTPP karena dia udah reversal. Ya, oke. Nah ini koreksi pada market, ini juga adalah kesempatan kita untuk dapetin harga murah. Kalau kemarin ya teman-teman mungkin udah cuan, udah royo ya, terus habis itu udah mulai mungkin kemarin sudah keluar. Nah ini adalah kesempatan teman-teman kembali ke pasar, oke? Dan teman-teman perhatikan, ini kita ngomongin lagi shifting psikologi karena ini pasti kena. Ya pasti kena. Kalau kemarin kita ngomongin shifting psikologi nggak kena. Lagi euforia lu bilang mau koreksi ya nggak bakalan ketemu kan. Nah pada saat euforia kenapa kita butuh ya menjadi kontarian. Jadi kita lebih netral melihat pasar. Psikologi kita lebih netral melihat pasar kan. Oh, dia kelihatannya ini all time high di sekitar 6.600, 6.700. Memang peluang untuk dia tembus all time high itu sangat besar, oke? Sangat besar. Tetapi kita butuh pergerakan indeks yang sehat, betul ya? Biar kita nggak was-was ke depannya,
Oke, ini saya udah ngomong berkali-kali kan. Nah, oleh sebab itu, pada saat semua orang euforia di sini, yang kita lakukan adalah kapan saya jualan, kapan saya jualan. Nah, pada saat udah jualan, kan kita butuh tempat untuk kita masuk lagi kan. Kapan saya masuk, kapan saya masuk. Nah, posisi market hari ini itu sudah mulai fear, benar ya? Sudah mulai fear. Ini jangan-jangan ya. Tadi ada yang komen apa ya? Jangan-jangan mana tadi? Ya, indeks harga saham gabungan kenapa nih? Ya, kena isu COVID kah, isu tapering kah, ya, atau masih ada window dressing apa enggak? Nah, dari sini aja kita udah mulai lihat ya, orang sudah mulai fear. Padahal kita udah bahas isu tapering ya. Tapering itu ya untuk kondisi sekarang efeknya itu mungkin akan sedikit ke indeks harga saham gabungan kita. Kenapa? Karena teman-teman lihat ya, isu tapering mungkin akan lebih berefek kepada Dow Jones. Kenapa? Ya, karena teman-teman lihat di sini ya, Dow Jones pergerakannya lihat. Dia bergerak terus ya sejak awal, bukan sejak awal lagi ya. Sejak Maret di 2020 tuh habis turun drastis kan, dia naik terus baru konsolidasi daerah sini. Ya, dari 12 Mei sampai hari ini terus dia breakout kan ya. Ini Dow Jones ya, karena dia udah naiknya luar biasa. Sedangkan kalau komposit indeks harga saham gabungan ya, teman-teman bisa lihat ya, dia sudah sideways dari awal Januari sampai kemarin ya, sampai hari ini sih kalau kita boleh bilang ya, ini konsolidasi yang terjadi pada indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan itu belum kemana-mana. Ya, kalau kita boleh katakan seperti itu ya. Sedangkan Dow Jones itu udah all time high. Ya, dia udah balik ke periode di mana sebelum COVID itu dia udah lebih di atasnya. Nah, pertanyaannya kok bisa begitu? Fundamental perusahaan-perusahaannya memang lebih baik kah sebelum COVID dengan sesudah COVID? Ya kan? Nah, itu kan semua karena injeksi likuiditas. Ya. Karena injeksi likuiditas inilah maka tapering ini kan sebenarnya adalah sedang mengurangi quantity easing atau mengurangi kucuran likuiditas dari the Fed itu ke pasar. Tapi pengurangan pengurangan pembelian likuiditas ini, obligasi ini bukan berarti serta-merta langsung terjadi, enggak. Ya, dia mengurangi. Jadi ini sekarang kita tinggal menunggu nih tanggal berapa ya di November ini kok. Ya, November ini akan ada pengumuman kapan tapering itu dimulai. Ya, kapan tapering itu dimulai. Jadi pengumuman itu efeknya ya mungkin sekarang ya mereka sedang melakukan pricing in ya, sedang melakukan price in dulu. Jangan sampai nanti pas isu tapering terus habis itu terkejut terus tiba-tiba jeblok gitu ya pasarnya. Nah, itu yang dilakukan oleh pasar senantiasa. Dan secara teknikal ini adalah koreksi yang wajar ya. Saya udah katakan ini berkali-kali. Ini koreksi yang wajar. Bahkan ini koreksi yang kita tunggu. Kita tunggu untuk apa? Karena pembeliannya kita, ingat ya, pembelian saham kita itu kan di daerah sini. Ya, pada minggu ketiga September kan saya ngajakin teman-teman untuk melakukan akumulasi saat itu, benar ya? Nah, kalau teman-teman melakukan akumulasi di sini, pada saat harga atau indeks harga saham gabungan ada di daerah sini, itu porto teman-teman pasti hijau-royo-royo. Kalau di luar itu ya itu udah masalah psikologi lah ya. Tetapi yang saya lihat dari porto saya aja lah ya. Porto saya itu cukup tebal ya. Maksudnya kita average di bulan Oktober ya, Oktober sampai hari ini saya masih ada sekitar 15% dari total porto saya. Ya, jadi masih cukup lumayan lah ya untuk ukuran indeks yang satu bulan ini ya. Jadi ada sekitar 15-an ya. Ya kan? Nah, jadi itu yang kita lihat ya, oke. Nah, sekarang begitu kita udah taking profit, kena trailing stop segala macam, yang kita lakukan apa? Ya saya harus menunggu kapan waktunya kita masuk lagi. Karena window dressing tetap akan ada. Ya kan?
Window dressing tetap akan ada karena seasonalnya sudah menunjukkan seperti itu, bahwa di bulan Oktober, November, Desember itu adalah periode bullishnya indeks harga saham gabungan, sekaligus periode bullishnya untuk November, Desember itu periode bullishnya Dow Jones. Nah, kalau Dow Jones bullish, itu kan kiblatnya kiblatnya indeks seluruh dunia kan. Dia kalau punya seasonalnya itu bullish, ya berarti harusnya ada efek ke kita. Plus ya, Desember itu tidak pernah loh ya. Hampir tidak pernah, bukan tidak pernah, hampir tidak pernah ditutup dengan merah. Cuman 1 tahun tok ya, 1 tahun kalau nggak salah tahun 2000 itu ditutup merah. Di luar itu, selama indeks harga saham gabungan ada ya, data-datanya yang saya berhasil kumpulin ya, itu hampir boleh memang di Desember tidak pernah merah. Nah, kalau dia tidak pernah merah, kita kan tetap mau ikut dong. Ya, kita tetap mau ikut periode itu. Dan koreksi ini sekali lagi sehat. Oke, koreksi ini sekali lagi sehat. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingat yang lagi viral saat ini ya. Mungkin ada yang juga tahu ya. Saya mau ingatkan kepada teman-teman juga ya. Walaupun ya seoptimis apapun teman-teman tentang indeks harga saham gabungan yang tidak di akhir tahun akan bullish segala macam ya. Jangan pernah sekali-sekali berspekulasi menggunakan uang panas. Oke, karena yang lagi viral sekarang kan mereka menggunakan uang pinjaman. Coba bayangkan ya, uang pinjaman yang notabene akan ada bunganya. Terus habis itu ya kalau dia masuk ke big cap ya masih bagus lah. Ini masuk ke saham-saham yang nggak jelas, yang diharapkan adalah gue hari ini bisa ARA, bisa cuan 30-40%, bahkan ada satu saham hari ini sampai hampir 100% ya, benar nggak ya? Itu ya, ada satu saham lah, pokoknya ada satu saham, saya nggak perlu menyebut itu. Nah, itu sudah nggak pas, teman-teman. Ya, teman-teman di trading, di bisnis ini adalah bisnis ketidakpastian. Tidak ada yang pasti di sini. Ya, yang pasti di sini adalah kerugian. Oke, jadi jangan pernah menggunakan uang panas dalam hal ini. Teman-teman tidak akan tahu kalau sekarang koreksi. Terus habis itu tidak pernah menggunakan risk management. Ya kan menyepelekan yang namanya stop loss. Betul ya? Kenapa menyepelekan? Karena buat teman-teman yang angkatan corona, teman-teman cuma ingat bahwa ARB itu cuma 7%. Itu bukan ARB yang simetris dan itu bukan trading yang sesungguhnya. Oke, saya mungkin udah ngomong ini berkali-kali. Ini bukanlah cara mendidik trader yang benar. Kita itu dimanjakan oleh aturan yang dibikin oleh otoritas bursa. Di satu sisi oke lah ya, dia sedang mereka memang punya tugas untuk menjaga agar si indeks ini tidak mengalami gonjang-ganjing atau volatility yang terlalu tinggi. Ya, tetapi di satu sisi ya kelamaan ya teman-teman dimanjakan dengan ARB yang cuma 7% ini ya. Saya khawatir itu membuat habit teman-teman, kebiasaan teman-teman itu terbentuk. Ya, terbentuknya gimana? Tidak peduli dengan yang namanya stop loss, tidak peduli namanya risk management. Ngapain ya bikin risk management? Ingat loh ya teman-teman, dengan ARB 7% aja banyak yang bangkrut. Dengan ARB 7% aja banyak yang bangkrut. Apalagi kalau ARB dan ARB-nya dikembalikan simetris. Simetris itu berarti ARB-nya itu maksimal 35%. Oke, itu boleh turun dalam satu waktu 35%. Itu belum lagi kalau mengatakan ya, openingnya tiba-tiba di atas. Ya, openingnya di atas dan jauh di atas, ada tuh satu saham tuh openingnya di atas. Nah, opening di atas tuh dibawa naik dulu ke atas, terus habis itu dianjlokin. Teman-teman tuh bisa bayangin itu berapa jauh tuh jaraknya. Langsung 35% ke bawah. Ya, jadi jangan sampai ya kita akhirnya dininabobokan oleh aturan bursa yang membuat kita tidak memperdulikan yang namanya risk management. Hal yang terpenting dalam trading itu adalah bagaimana teman-teman mengendalikan risiko itu.
Gitu. Kalau yang penting jangan ada big loss yang mampir kepada trading kita dalam setiap posisi kita. Udah, teman-teman lihat itu dan kita akan mulai melihat ya, pergerakan porto teman-teman itu akan cenderung mengarah kepada positif dibandingkan dengan ya ancur-ancuran lah. Ya, tapi dengan syarat ya, dengan syarat. Bukan berarti setiap kali kita masuk posisi stop loss-nya di sini. Karena apa? Posisi itu dibutuhkan metode. Jadi bukan berarti sembarangan masuk, habis itu yang penting ada stop loss. Nah, kok gue udah menerapkan risk management, tapi porto gue nggak berkembang ya. Ya, itu ya. Jadi bukan berarti masuk sembarangan, habis itu stop loss ditaruh aja begitu saja ya. Jadi risk management tetap diperhatikan. Nah, kasus kayak hari ini, ya kasus kayak hari ini, teman-teman kalau misalnya tetap baik, nyangkut nggak di pucuk kalau hari ini teman-teman tidak ada stop loss, ya tidak ada yang namanya risk management di situ, betul nggak? Ya, dengan teman-teman melakukan stop loss keluar ya, walaupun itu mungkin oke lah rugi, tapi rugi kita rugi kecil, modal itu balik loh, peluru itu balik ke kita, tinggal kita tinggal kita kokang lagi, tinggal kita isi kembali pelurunya kan, kapan kita tembak ya berarti tunggu setup. Ya, kita bisa buy on support, kita bisa buy on breakout, kita bisa buy on pullback. Kalau misalnya tidak ada pelurunya, apa yang mau teman-teman buy? Teman-teman hold kerugian itu kan dengan harapan apa? Nanti mantul. Kalau misalnya gua buang sekarang, berarti gua loss. Kalau gua tidak buang, itu namanya floating loss ya, berarti belum loss gua. Ya, tapi teman-teman ya, makanya kalau teman-teman catat, teman-teman akan melihat ya berapa banyak kesempatan yang sudah hilang karena teman-teman menggenggam itu. Tiba-tiba datang nih ada saham ini, loh kok dia naik ya? Harusnya gue bisa ikut karena memang teknikalnya bagus dan lain sebagainya. Tapi modalnya nggak ada. Kenapa? Karena kependam di loss ini. Dia kalau semakin besar, loss yang semakin besar, secara psikologi teman-teman nggak mungkin bisa lepas itu lagi. Ya, dan permainan psikologinya adalah kalau teman-teman genggam, ya kebiasaan yang ada ya, kebiasaan yang terjadi, loss-nya itu tambah gede. Pada saat teman-teman lepas, dia mantul. Sering terjadi seperti itu kan, ya kan? Nah, coba review, coba analisa itu semua. Ya, kenapa selalu begitu dan harus bagaimana saya menaruh stop loss-nya ya, bagaimana risk management-nya semua. Oke? Ya, ini kurang lebih ya. Jadi yang kita akan tunggu adalah besok bagaimana indeks ini. Apakah dia akan tes sampai ke sini, jadi benar-benar udah kelarin sampai ke 6.435 gitu, kelar sampai situ, atau mungkin dia jebol ke bawah. Nah, kalau dia jebol ke bawah sebenarnya memang ada beberapa tahanan ya. Di situ ada EMA 50 di sana, di bawahnya lagi berarti dia balik ke base itu, berarti balik ke trendline. Ya, kalau dia balik ke trendline berarti ada something wrong. Ya, nanti kita cek ya, makanya yang hari ini kita bahas nanti mungkin lebih lengkapnya itu kita akan bahas di market update di hari Sabtu ya, karena kita butuh data di hari Jumat ini. Kira-kira hari Jumat ini bagaimana psikologi di pasar? Kalau dia masih fear aja ya, nah itu kemungkinan besar besok pagi masih akan ada koreksi lagi. Ya, nah, teman-teman tinggal menunggu di sesi 2. Kalau teman-teman mau yang spekulatif buy ya, teman-teman tinggal menunggu di sesi 2 di hari Jumat. Ada nggak ya saham-saham yang berada di support? Mungkin dia udah kena EMA 50 kalau sahamnya masih bagus ya. Pergerakan trennya semua masih bagus. Mungkin dia udah kena ke struktur. Ya, maksudnya struktur itu misalnya kayak coba kita lihat PTPP misalnya. Ya, ini kalau misalnya dia kena struktur ini, oke, ya nih. Ya, di sekitar ini 1.175 itu kan sebenarnya udah struktur sebelumnya kan, nih di sini ya. Ya, ini jebol nggak?
Kalau dia jebol berarti ada peluang ke sini. 1045. Ya, ini kita mungkin bisa melakukan spekulasi buy. Ya, dia mau cuman sampai ke EMA 50 tok, ya, berarti udah selesai kan, ada peluang mantul. Ya, tapi mantulnya apakah untuk turun lagi? Ya, jadi makanya hati-hati. Kita mau mengumpulkan datanya di hari Jumat. Maka dari itu, kalau saya boleh sarankan buat teman-teman yang mungkin portonya masih kosong ya, atau sudah kosong ya, jadi Jumat pakailah waktu itu untuk istirahat aja. Ya, pakailah waktu itu untuk istirahat. Senin baru kita mulai tempur lagi. Kan lumayan kita bisa hari ini kalau misalnya udah bersih kan, Jumat udah nggak usah was-was kan, ya Sabtu Minggu liburan, ya Senin baru kita tempur lagi. Oke? Ya, nah apa yang kita lihat di sini ya kemungkinan besar besok memang akan ada pantulan karena indeks kalau lihat dari support yang pertamanya dia sebenarnya udah penurunannya udah selesai. Di situ ada EMA 20, di situ ada support dari struktur sebelumnya. Jadi pergerakan sebelumnya kan di 6.520 6.500. Jadi ini sebenarnya udah kalau saya boleh bilang koreksinya sebenarnya udah selesai secara teknikal. Nah, tinggal dia mau langsung kelarin sampai ke bawah sini atau tidak. Jadi makanya kita butuh satu candle lagi ke bawah. Ya. Oke, itu kurang lebih ya. Nah, saya mungkin tidak akan bahas soal mungkin saya boleh katakan begini, kasih insight sedikit lah buat teman-teman ya. Yang teman-teman lihat ya, ini kan market lagi koreksi. Yang teman-teman boleh mulai melihat saham-saham yang punya potensi nanti udah kembali naik lagi adalah saham-saham yang di market leader. Ya, saya ambil contoh misalnya tadi konstruksi kita pilih PTPP. Terus kalau di finance teman-teman masih bisa lihat misalnya contoh BBCA atau yang sekarang katalisnya opportunity yang lagi gede-gedenya itu ada di BBTN atau di BBNI. Ya, jadi BBCA kan karena dia market leader kan, di BBCA teman-teman bisa tunggu sedikit nih EMA 20 di situ. Ya, EMA 20 dia kira-kira kuat nggak? Ya, kalau kuat ya teman-teman bisa mulai cicil ya. Kuat dalam arti ini kan kalau saya tarik ya sedikit trendline di situ, ini mungkin dia bisa break trendline ya. Berarti teman-teman bisa melakukan cicilan cicilan pertama. Ingat loh ya saham-saham kalau saham-saham market cap gede ini lebih ke arah value stock ya. Jadi teman-teman simpan ini sampai mungkin periode bullishnya selesai. Mungkin sampai ke Januari ya. Ini simpannya kurang lebih kayak gitu. Ya ini kalau yang mungkin sekarang katalisnya cukup bagus itu di BBTN ya. BBTN ini sebenarnya kalau masih target saya masih di atas sih ya, ini baru koreksi ke bawah. Nah, lihat candle terakhir itu. Ya, ini lihat kena EMA 20 terus dia mulai mantul ya. Dia mulai mantul. Ini tinggal kita konfirmasi besok. Apakah ya ini akan membentuk yang namanya Morningstar di situ atau tidak. Ini long leg doji tuh ya di situ ya. Ini BBTN. Sama satu lagi adalah BBNI yang kabarnya akan mengakuisisi untuk mengakuisisi bank untuk bank digital ya kan? Ini teman-teman bisa lihat ya koreksinya. Bisa nggak sampai ke EMA 20 ya. Ya, kalau enggak BMRI kita udah sempat TP. Nah, ini BMRI kan udah kena target ya, 1/4 malah. Ya ini juga sama ya. Jadi ini saham-saham yang market cap gede atau yang sering disebut sebagai blue chip, teman-teman bisa tengok ya pada saat besok. Ya satunya lagi adalah Telkom. Ini kan lagi hangat-hangat ya, Mitratel anak perusahaannya sedang mau IPO kan. Nah, karena kan kita trader nggak mungkin ya mentradingkan saham-saham IPO kan. Jadi oleh sebab itu yang kita lihat ada opportunity nggak di induk-induknya ini. Nah, kebetulan ya kalau teman-teman lihat dari Telkom ya, di situ ada EMA 20 di situ. Ya, kebiasaan kita kalau teman-teman nggak mau FOMO, ambillah saham-saham yang berada di sekitar EMA 20. Tapi ya kalau lihat teknikalnya si Telkom, ada nggak peluang dia tes ke bawah sini di sekitar support ini nih. Ya, di sekitar 3.500 3.640. Nah, kita buy di situ. Mitratel itu kalau tidak salah ya mulai bisa beli
itu sekitar awal November, minggu pertama November ya kalau nggak salah ya. Nah itu pasti akan berdampak ke si TLKM, apalagi kalau teman-teman beda ya dengan jurusan bandarmologi itu, teman-teman akan lihat ya bagaimana si gajah-gajah di dalamnya udah tebel banget mereka. Ya, ini Telkom. Terus habis itu kalau teman-teman lihat yang CPO ya, CPO, teman-teman lihat LSIP. Nah, cuman untuk CPO, ini untuk CPO ya, ada ancaman. Ancaman kan saya sering bilang ya, saya udah mention ini berapa kali, yaitu ada peluang di mana dia akan di-stop. Ya, di-stop ekspornya. Nah, ekspor itu di-stop, itu kan sebuah ancaman sebenarnya untuk saham-saham ini. Ya. Saham-saham CPO. Kenapa? Karena hampir boleh bilang sebagian besar pendapatan mereka dapatkan dari ekspor kan. Itu pertama. Nah, tinggal lihat ancaman ini gimana diselesaikan oleh pemerintah. Berarti harus ada penyerapan produksi CPO di dalam negeri, entah itu ke minyak goreng atau ke biodiesel. Bagaimana penyerapannya? Kalau penyerapannya bisa, nah harusnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu ancaman itu apa ya kita bilang ya, ancaman itu terjawab ya. Jadi sudah terjawab. Oke, lu produksi itu diserap di dalam negeri. Ya, kalau bisa diserap dalam negeri, otomatis ya supply di global itu akan berkurang. Supply berkurang otomatis akan menaikkan harga CPO. Ya, harga CPO. Nah, harga CPO naik, nggak mungkin dong dijual di dalam negeri pun dia nggak naik. Ya ini yang mungkin kalau ibu-ibu mungkin lihat ya, harga minyak goreng kan udah mulai naik kan, karena memang harga CPO sedang all time high banget kan. Nah, terus habis itu opportunity yang lain, opportunity dan ancaman di CPO adalah La Nina. Musim hujan udah mulai datang dan curah hujannya kelihatannya akan besar, bukan besar ya, lebih tinggi ya. Nah, karena curah hujan yang lebih tinggi ya, sedangkan tanaman sawit itu kan tanaman gurun. Ya, dia sebenarnya nggak butuh air yang terlalu banyak. Nah, dengan curah hujan terlalu tinggi, biasanya produksi tandan-tandan buah-buah itu ya, itu biasanya akan lebih sedikit atau lebih kecil. Itu juga akan mengurangi supply di pasar, dan itu harusnya akan membakar harga lagi, karena supply-nya akan semakin berkurang. Ini kalau La Nina itu kan sudah mengurangi supply nih, ya. Kedua ya, ancaman Presiden Jokowi ini benar-benar dilakukan kayak nikel. Kalau sampai dilakukan, ya itu sebenarnya sebuah ancaman ya untuk saham-saham CPO. Tapi kalau penyerapan dalam negerinya bisa dilakukan, ya berarti nggak masalah. Oke. Nah, secara teknikal untuk LSIP kita lihat ya, EMA 20-nya kan udah tembus. Nah, sasaran selanjutnya adalah di EMA 50. Ini di sekitar kalau kita gambar Fibo-nya ada di level 50% di 1275. Ya, tapi kalau lihat dari candle terakhirnya itu momentumnya membesar. Jadi makanya kita tinggal melihat apakah di EMA 50 itu cukup kuat untuk menahan pergerakan dari harga CPO ini untuk turun. Ya, kalau sekarang sebelum buy itu lebih ke arah nangkap pisau jatuh. Ya, oke. Nah, termasuk ICBP. ICBP ya, ini kan adalah saham-saham yang big cap ya. Oke, nah termasuk saham-saham yang ICBP ini, ICBP sudah tes sampai ke EMA 50 nih. Ya, EMA 50 kita tinggal lihat besok apakah dia mau tes sampai ke trendline ini, kemudian baru kembali naik. Ya, ini tinggal tungguin. Tapi ini sudah mulai, candle terakhir ini ya, sudah mulai menunjukkan bahwa dia mulai melemah. Ya, berarti momentumnya ya sudah mulai melemah menuju kepada support ya. Ini kan ada horizontalnya sama ada EMA 50 juga di situ kan. Dia udah mulai melemah. Nah, tinggal kita tunggu konfirmasi candle ini besok. Kalau candle ini besok itu ternyata menghasilkan sebuah pergerakan yang lumayan, ya artinya ICBP tadi yang candle seperti ini juga di BBTN segala macam ya. Nah, itu adalah konfirmasi buat kita berapa besar pergerakan hijaunya ini nih. Ya, karena karena ini pergerakan ini kan momentum banget tuh turun ke bawah nih. Kalau dia bisa diimbangi oleh satu candle hijau yang gedenya sama, setidaknya gedenya sama, nah kita melihat ada peluang ICBP akan kembali naik. Ya, tapi untuk membentuk ya
candle sebesar ini, kita mesti menunggu ya, lihat besok ya, kita konfirmasi ya, kita nggak mau tebak-tebakan lah. Oke? Ya itu kurang lebih ya teman-teman. Jadi boleh perhatikan saham-saham big cap pada saat penurunan ini. Jadi ini untuk teman-teman bisa buy big cap di harga yang ya kita bilang diskon lah ya. Mungkin tidak semurah waktu di September, tapi seenggaknya dia udah lebih diskon. Oke, nah habis itu kita bahas coba ERA. ERA hari ini break nggak? Oh enggak break ya. Nah ERA ini teman-teman lihat ya. Ini kan dia sebenarnya sudah break ya. Ini udah break ya. Trendline ini kan dia udah break. Oke, dia sebenarnya udah bergerak ke atas. Dia udah mulai bergerak kembali. Ya. Jadi untuk yang buat teman-teman yang mungkin baru masuk di sekitar ini ya, hold aja. Hold aja, tapi sambil tetap memperhatikan yang namanya stop loss-nya. Ingat, ini dia belum bergerak-gerak bagaimana. Tetapi pergerakan trennya itu sudah break. Ya, jadi dia udah melanjutkan tren. Karena kenapa kita bilang dia melanjutkan tren? Karena dia sudah uptrend dari kemarin. Ya, jadi ini adalah konsolidasinya dan dia break. Jadi ini udah melanjutkan tren si ERA. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin portonya sedang lagi kosong-kosong ya kebetulan saya karena udah punya MAPI, saya biasanya udah nggak lirik satu sektor lagi. Jadi teman-teman masih bisa lihat si ERA. Ya. Jadi kalau teman-teman masih udah punya barang, hold. Ya, kalau belum punya barang, coba lihat ya besok kalau dia koreksi, dia masih bisa turun nggak ke arah trend line, ke arah sini nih. Ya, jadi kita bias di dalam keadaan low risk. Sekarang juga masih keadaan low risk ya. Karena dia baru bergerak dari berapa ini? Dari 600 ke 635. Jadi masih sekitar 5%-an ya. Benar ya? Masih sekitar 5%-an masih bisa dikejar lah. 5% ya. Tapi kalau dia besok ya market merah ya, dia mungkin masih bisa ya ke sekitar 600 dekat-dekat inilah ya, dekat-dekat EMA 50, EMA 20 ya, atau dekat-dekat 600 lebih baik. Teman-teman bisa ambil di dekat-dekat situ. Kalau dia bisa balik ke trendline, lebih baik lagi. Ya, jadi kita lebih tahu ya, oh dia berarti kita bisa taruh stop loss ya di bawah trendline ya, dia akan jauh lebih kuat. Itu, oke. Habis itu, BRPT hari ini itu nggak sih breakdown nggak sih? Ya, ini BRPT ya. Menurut lihat, ini kebetulan kena stop loss saya. BRPT. Karena saya ngambil di 960, 965 ya. Average saya itu kurang lebih di sekitar itulah ya. Nah, karena ini dia kena stop loss, saya keluar ya. Masuk lagi kapan? Ini lihat. Saya gedein dulu. Ya, di trendline bawah situ tuh. Ya. Ini. Nah, dia bisa nggak ke trendline bawah sini? Kalau bisa, lebih baik lagi. Gitu. Jadi saya tinggal collect lagi di bawah situ untuk PTPP. Ya, ini di bawah sini berarti sekitar berapa ya? Sekitar 875 ya sampai 900 ada nggak? Ya kurang lebih ya sekitar 900 ya. 875 lah ya. 890. Jadi 870 sampai 890. Jadi ini kita ngambil ya area sini lah. Ya, kenapa? Kenapa dia bisa sampai ke situ? Kenapa? Ini momentum kan. Walaupun volumenya kecil. Jadi sebenarnya sih cukup anomali momentumnya. Ya, momentum yang dihasilkan itu cukup anomali. Artinya mungkin saja retail yang panik keluar, ya kemudian ya si gajah masih stay di situ. Ya tinggal beda aja si brokernya. Ya. Nah, kita mau lihat nih kalau dia bisa ke sini ya mungkin akan lebih baik ya. Jadi kita ngambil yang lebih murah lagi. Jadi ini salah satu gunanya stop loss kita. Oke. Kita misalnya saya ambil di sini nih 960 misalnya ya. Nah, ini kan kena stop loss nih. Kena stop loss kan? Apa yang terjadi pada modal saya? Modal saya memang berkurang. Berkurang berapa persen lah ya. Taruhlah 10% berkurang ya. Berkurang bukan total seluruh modal kan, karena kita masuk ke BRPT kan enggak 100% modal, enggak kan. Jadi kita 10% dari yang kita masukin ke BRPT, oke.
Setelah kita kena stop loss, apa yang terjadi pada modal itu? Modal itu kan balik ke kantong kita kan, balik ke kantong kita. Seandainya kalau dia drop sampai ke sekitar 875, kita baru buy di sini. Coba bayangkan ya, daripada teman-teman tahan di sini, kemudian average down di situ. Hitung deh. Hitungannya coba teman-teman lihat lebih menguntungkan yang mana. Ya, hitung aja. Ya, ini logiknya lah. Kita keluar, terus habis itu kita bisa masuk lagi dengan harga yang lebih bawah dibandingkan dengan teman-teman melakukan averaging down. Oke, ingat ya, trader itu tidak pernah melakukan averaging down. Ya, karena ini averaging down namanya. Kan udah kena stop loss, nggak keluar, terus habis itu berharap nanti dia disupport nih. Kita nambah lagi di situ. Ini namanya averaging down. Yang beda dengan cicilan. Ya, kita nyicil berarti memang sudah ada di dalam plan kita. Kita cicil, ya kan? Tapi kalau ini sebenarnya udah kena stop loss, terus teman-teman berharap nanti disupport gue nambah uang. Nah, itu namanya averaging down. Kita nggak melakukan seperti itu. Biasanya averaging down itu atau top up rutin itu yang dilakukan oleh investor. Kita trader. Aturan kita nggak melakukan averaging down. Oke? Ya, kemudian WG. WG harusnya kena imbas ya, karena konstruksi semua. Tapi ini WG udah disupport nih. Ya, kita tinggal lihat ya di hari Jumat ya bagaimana si WG ini. Ya, apakah dia cukup tahan ini di daerah mana 187 sampai 192. Ya, ini harusnya area buy untuk si WG buat teman-teman yang agresif ya. Tapi teman-teman tunggu besok ya, lihat besok bagaimana dianya. Lihat ya teman-teman ya. Ini kan dia turun ya. Tapi volumenya udah di bawah. Berarti sebenarnya tekanan turun ini udah nggak besar sebenarnya. Lihat volumenya kan di bawah. Ini yang biru ini. Ini menandakan rata-rata dari volume. Kan dia di bawah rata-rata kan. Di bawah rata-rata. Sudah lama di bawah rata-rata. Ya kan? Nah, jadi oleh sebab itu kita ngelihat ya, ini penurunan ini sudah kecil ini. Sudah kecil ya. Support ini kira-kira kuat nggak? Nah, si WG ini. Ya, kalau kita mau spekulatif buy, ini udah kita bilang low risk lah. Ini kan struktur sebelumnya kan, dia balik ke sini terus keluar ya demand, terus habis itu di sini keluar demand, ya kan? Nah, kita berharap adalah ini juga kan balik ke sini keluar kan, kita berharap adalah ya di sini nanti keluar lagi demand. Ya, nah ini WG teman-teman boleh perhatikan lah ya antara PTPP atau WG ya. Kalau teman-teman tinggal pilih lah yang cocok, lebih cocok dengan karakter teman-teman yang mana. Oke, Aisyah ini juga kena stop loss nih ya, kebetulan momentumnya membesar, tapi volumenya juga sama kecil ya. Jadi saya mungkin menduga Aisyah ini mungkin akan mengulang seperti INTP. Ya, INTP. Lihat INTP ya. Dia kan naik terus turun. Ya, mungkin akan seperti itu. Ini pola yang kita lihat ya, skenario-nya ya. Mungkin saja akan seperti INTP. Jadi naik kemudian dia turun kembali. Ya, baru nanti dia mulai naik lagi. Ya, selama dia ini kan adalah low-nya ya. Berarti ini high-nya kan. Oke, nah, yang penting adalah dia tidak lebih low daripada yang sebelumnya. Nah, kalau dia tidak lebih low daripada sebelumnya, maka kita lihat ya, ini memang ada pullback di sini, ya, pullback, kemudian untuk naik lagi. Ya, yang ingat ya, yang penting dia tidak low di sini. Jadi kita tinggal hitung kometnya nih, ini high-nya. Nah, tinggal tunggu low, high, yang lebih high itu di mana? Kan dia harus membentuk struktur yang itu kan, struktur untuk uptrend kan. Ya, struktur uptrend kan higher high, higher low kan. Jadi high yang terus meninggi, low yang terus meninggi. Jadi kita tinggal menunggu aja pergerakan si Aisyah itu. Ya. PPRE ini kayaknya PPRE ini ya, ini nggak terlalu liquid ya. Benar nggak? Ya. Kalau tidak salah dia tidak terlalu liquid. Nah, kalau lihat dari teknikalnya sih dia udah di sekitar support ya, di sekitar 200. Ya nih. Ya, ini 1 2 3, ini berarti 4-nya ya. Ya, jadi kalau menurut aturan kalau teman-teman hitung komet berarti harus buy di sini.
di 250. Jadi ya tunggu di atas aja. Ya lebih baik tunggu di atas. Tinggal kita lihat ya dia bisa bisa berhenti nggak di sini nih. Memang volumenya kecil ya, tapi candlenya gede. Nah ini mungkin karena likuiditas atau memang nggak terlalu liquid ya. Order booknya pasti nggak gede-gede banget kan di situ kan. Ini PPRE ya. Jadi daripada PPRE udah langsung pilih aja PTPP-nya. Gitu kan, kebetulan memang koreksi juga kan di situ. Ya, SCMA gimana? Coba. SCMA. Oh ini baru break nih. Oh, nggak ada yang ngeliatin saham ini ya? Ya, ini SCMA ya. Dia baru break. Ya, ini harap kita adalah, ini candle yang ini kan dia ada shadow di atas tuh. Ya. Harap kita dia bisa minimal lah ada di balik-balik ke sini lah ya. Ya, atau kita mau tes dulu nih. Kebetulan besok Jumat kan. Ini bisa false breakout apa enggak? Ya, kalau dia tidak ya seenggaknya teman-teman bisa spekulatif buy lah ya di daerah sekitar 2150. Ya, ini berarti spek buy ya, spekulatif buy. Kalau bisa dapat noceng sih lebih baik ya. Bisa dapat 2000 ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari candle ini aja. Area ini ya. Nah, ya. Ini berarti sampai 2100 ya. Jadi teman-teman bisa spek buy di situ. Ya, spekulatif buy untuk SCMA. Dia udah break sih. Jadi dari ini ya, dari nih ya. Walaupun ini masih ada satu high di sini. Teman-teman sebenarnya masih bisa swing di sini lah. Dari sini kita lihat ya. Kira-kira dapat berapa gede? 1/2, 1/3 bisa lah. Mana ini? Ya 1/2 lah ya, 1/2 lebih, 1/2 lah. Nah kalau teman-teman mau swing di situ ya, dia kalau misalnya bisa balik ke 2150 sampai 2100 lah ya, teman-teman bisa swing sebelum high ini 2000. Berarti TP di 2500, swing aja. Nanti kita lihat ya, apakah kena resisten ini terus dia pullback nggak? Nah, kalau dia pullback, teman-teman mungkin bisa buy ya pada saat dia break dari resisten itu lagi. Jadi sementara swing aja untuk SCMA. Kan lumayan tuh 1/2. Ya kan? Gitu. ASRI hari ini dia balik ya ke harga sebelumnya nggak usah. Nah, ya ini kan dia udah break nih, teman-teman lihat nggak? Ini break. Ya, dia break, berarti dia akan balik ke candle ini. Nih ya, ke trendline itu. Ya, trendline bawah ini. Ini ASRI, ya. Oke, nah, karena saya udah keluar dari ASRI, ya, teman-teman bisa memperhatikan ini aja. CTRA. Tuh. Ya, jadi kita bisa mulai memperhatikan CTRA. Jadi kita balik ya ke saham-saham yang market cap-nya agak besar. CTRA, teman-teman, ini ya ada beberapa area yang teman-teman bisa perhatikan ya. Satu di sini, ya, atau area ini aja. Nah, ya di berapa ini? Hampir 1000, 1045 sampai 1050 ya CTRA. Jadi mulai perhatikan ini ya. Karena saham properti itu kita lihat ya, dia punya sentimen cukup banyak. Ya dari KPR ya, terus habis itu PPNBM, PPNBM ya. PPN-nya 100% masih ditanggung, terus habis itu DP 0%-nya kelihatan akan diperpanjang ya sampai akhir 2022 apa 2023 gitu ya. Jadi ya ASRI teman-teman kalau misalnya mau perhatikan, tetap mau memperhatikan ASRI ya. Dia kan walaupun dia udah break ya, ini area ini nih ya. Area berapa ini? 176 ya di trendline ini lah. Ya, trendline ini kalau yang penting dia nggak break ya. Nah, itu teman-teman perhatikan. Oke, ini untuk ASRI. Habis itu Raja gimana? Raja itu balik ke 212 ya. Nah, ini Raja itu sebenarnya udah ini ya tinggal menunggu aja ya. Dia kalau dia break berarti ini ke arah support dari pattern ini.
Mana nih? Nah, ya. Support pattern itu, dia kalau dia bisa balik ke situ, lebih baik teman-teman collect aja dari situ. Collect dari situ. Ya ini kebetulan aja kalau dia bisa udah turun balik, ya kenapa enggak? Kita ambil aja di situ. Ya karena apa? Ini kan dia memang masih ada di sini nih. Ya ini tidak berhasil break kan. Ya dan dia masih di sini. Oke, tetapi ini udah semakin mengerucut ke ujungnya. Udah semakin mengerucut nih, udah semakin mengerucut ya. Jadi ini kita juga mau tunggu. Kalau dia bisa ke sini, lebih baik kita buy dari sini aja. Ini untuk raja ya. Lebih baik kita buy di daerah situ. Oke, untuk raja SMGR, SMBR ya. SMGR dan SMBR, pilih salah satu, jangan ambil dua-duanya. Kalau teman-teman memang pilihannya SMGR atau SMBR, berarti pilih SMGR. Ya, pilih SMGR. Tapi kalau teman-teman mau pilihan yang lain, pilih INTP. Kan saya udah berkali-kali bilang gitu ya. Pilih INTP. Tapi kalau misalnya teman-teman, kayaknya enggak deh, INTP mungkin dianggap sudah terlalu tinggi ya, pilih SMGR. SMGR tinggal menunggu dia break doang. Nih. Ya, tinggal menunggu dia break doang. Ini sebenarnya adalah setup yang bagus. Setelah dia break dari trend line ini, ya dia kemudian dia best di situ dulu ya. Ini kalau dia break, ya berarti udah lanjut. Ya upsize-nya sebenarnya juga cukup lumayan. Nih, kita lihat ya upsize-nya ya. Kalau dia bisa break di sini, upsize ini. Ya, ini berapa ya? 1/4 kurang lebih. Nah ya, ini ya. 1/4. Saya taruh aja di situ ya, biar nanti kita bisa lihat lagi ya. Kalau saya sih, saya pilih INTP. Kebetulan ya, saya pilihnya INTP. Tapi ya SMGR, ini kalau memang dia bisa break, ya oke. Teman-teman bisa ambil ya. Kebetulan memang dia di bawah. Ya, sasaran kita di trendline ini dulu. Ya, jadi pastikan dia break, kemudian teman-teman ikut. Targetnya di berapa ini? 11.850. Ya, kalau SMBR saya lebih sarankan teman-teman pilihlah SMGR. Oke. SIDO ini bukan saham untuk trading, karena itu lelet banget. Jadi teman-teman bisa pakai ini untuk value investing lah. Ya, buat dia agak-agak long term ya. Ini kan dia udah koreksi nih. Teman-teman kalau misalnya masih mau buy SIDO, bayarlah di dekat sini. Ya 800 ya, buy di situ, atau kalau dia bisa kena ke trendline lebih baik. Kena trendline berarti sekitar 780 ya, jadi teman-teman buy di situ. Tapi ingat, ini untuk long term karena dia lelet jalannya ya. Kalau teman-teman buy untuk untuk short term, untuk trading ya, akan menderita sih. Akan menderita karena dia jalannya cuma pelan-pelan begitu doang ya. Oke. Terus habis itu kita lihat BIRD. BIRD masih ya, dia masih, teman-teman ikutin trend aja. Kalau teman-teman udah buy ya, ini udah buy 2 kali ya harusnya. Ini buy sekali di sini, buy sekali di sini. Ini masih cukup oke sih trendnya ya. Jadi tinggal teman-teman ikutin aja. Kalau mau buy lagi, saya sih nggak terlalu menyarankan ya, karena dia udah bergerak ya. Kalau teman-teman nanti mau buy lagi, tunggu. Ini udah dekat-dekat resisten, cukup banyak resisten di atas nih kayak ini. Ya, di sini, terus di sini. Kenapa ini? Ya, kalau di atasnya udah cukup banyak itu pentok-pentokan. Ngomong sih. Ya, ini kurang lebih ya. Nanti di atas lagi di sini. Nih ya. Jadi udah terlalu banyak mentok-mentok. Ya, kalau teman-teman nggak dapat harga yang bawah, lebih baik jangan. Ya, tapi kalau udah punya hold ya, silakan teman-teman ikutin. Bisa pakai nanti kalau dia break 1.500, trailing stop 1.500, dia break 1.600, follow the trend. Jadi sky's the limit ya harusnya. Oh enggak. Dia masih di atas lagi nih. Ya, nanti dia ikut lagi ke atas gitu. Ya. Oke, ini PPKM kan udah kelar nih. Berarti taksi-taksi kan udah mulai jalan. Jadi harusnya akan mulai beraksi lah ini saham ini ya. Apalagi kan insidernya kan beli-beli terus nih. Ya kan? BCA, BBRI, BBTN udah bahas ya, Era, SMGR udah bahas ya. Ini Pak Indra borong banyak amat. ESA saya bahas ini ya, ESA ya. ESA
Ya ini kebetulan banget ya, sentimennya itu cocok dengan patternnya. Ya ini kan Esa kan saya udah bilang ya, skenario kita adalah sekarang ini. Ya kan apa ya, pabrik apa yang ditutup tuh, ya. Ini kok cocok banget ya, tapi begitu dia break dari ini ya wassalam ya. Ya ini kebetulan cocok nih sentimennya sama pattern yang sedang kita perhatikan. Kalau dia terbentuk ya wassalam. Ya, kalau kemarin kan kita masih ini ya, masih di daerah sini, betul ya? Masih di daerah sini ya, kita lihat dia breakdown. Breakdown terus kemudian dia pullback. Dia tiba-tiba masuk ke dalam base ini kan. Pada saat dia masuk ke dalam base, kita melihat ada skenario lain yang bisa kita ikutin. Ya, skenario ini. Teman-teman lihat ya, ini namanya apa? Ya, teman-teman bisa baca sendiri lah ya. Oke. Kemudian Ramayana juga oke sih. Ya, Ramayana. Ini Ramayana ya. Ini dia, ini hari ini momentumnya cukup gede ya. Kita lihat ya, nanti MA50-nya kuat nggak untuk nahan dia. Kalau misalnya dia kuat, ya, nah, berarti dia ada peluang mantul kembali. Ya, tapi kalau enggak, nih sasarannya di sini. Oke, yang di bawah sini, yang di sekitar 6 ribuan. Oke, itu untuk Ramayana. MLP. MLP ini makanya saya saham ini saya agak-agak nggak tahu kenapa dia bergerak ya. Tapi kalau teman-teman mau lihat teknikalnya tok, ya ini kan dia udah balik lagi ya. Ya, nih ya. Cuman saya nggak tahu apa yang mendasari dia bergerak ya. Tapi lihat teknikalnya, dia kan begini, nah, tunggu dia break eye. Break baru teman-teman ikut ya, break dari trendline itu. Kalau misalnya mau lebih konservatif, tunggu dia benar-benar break selesai. Ya, dia break, ini areanya kan, dia break baru teman-teman ikut. Ya, di indeks aja IHSG, ini maksudnya borrow apa ya, Pak? Tanggal 3 November itu Mitratel ya, 3 November ya. Mungkin ya Bu, saya kurang saya kurang update dengan jadwalnya. Saya hampir nggak pernah ikut IPO sih. Ya, Medco bagaimana? Medco kita lihat. Nih, Medco ya. Nih, dia masih ini dia. Tinggal kita lihat ya, dia bisa nggak bertahan nggak di situ. Ya, kalau misalnya dia bertahan, ada peluang dia mantul kembali. Tapi kalau tidak, nih sasarannya. Ya di bawah situ. Oke. BRPT masuk lagi nunggu di range berapa? Tadi kan udah bahas BRPT ya. Terus Pegas kalau Medco begitu harusnya Pegas ikutan turun ya. Ya, ini masih berhenti di situ ya. Hebat ya. Kalau Pegas ya, ini saya berharap dia akan seperti indeks harga saham gabungan. Harusnya sih kayak gitulah ya. Dia pullback dulu ke sini nih. Ya, tapi kalau dia bisa best nggak apa-apa juga sih, sebenarnya cukup bagus ya. Tapi kalau dia bisa pullback ya lebih sehat lah ya. Buat kita juga harga diskon kenapa enggak ya. Tapi kalau dia nggak best ya kalau dia nggak pullback ya berarti kita tungguin dia bestnya kira-kira range-nya itu akan berapa jauh ya. Tetapi kalau lihat dari sini ini kan udah ada resistennya nih 1540 ya kan. Kalau dia bisa berada di atasnya baru kita ikut aja. Ya, untuk Pegas. Arto sih saya nggak bahas ini ya. Ini saham udah nggak jelas terus naik tinggi sekali ya. Jadi ini nanti aja kalau kita lihat ada sesuatu yang menarik dari situ baru kita bahas ya. Pergerakan ini juga cuma gara-gara bank digital doang sama yang punya itu adalah Gojek. Oke, P1 karena asing beli banyak. Saya sih nggak percaya itu ya. Tapi ini oke sih untuk buyback lagi ya. Ini ya. Dia memang ada di area sekitar itu ya, sekitar support. Oke lah gitu ya, teman-teman. Oke, buy ya. Tapi memang dia kalau lihat dari trend ini memang dia sudah break dari trend itu. Ya, kita harapkan adalah ya, kalau sentimennya masih
cukup besar di properti ya, kita harapin dia akan balik atau seenggaknya dia best di situ. Cuma memang kalau teknikalnya doang, kita nggak lihat broker summary segala macam ya. Candle ini dengan volume sebesar itu memang menandakan ada sebuah momentum di situ. Ya, itu kita tinggal lihat aja di situ. Ya, ini bertahan nggak di 460 sampai 490. Kenapa bisa merah? Apa nih? Indeks harga saham gabungan atau sesuatu tahun ini? Yang mana nih Bu Syani? Merahnya kenapa ini? Oke, suaranya sudah suaranya nggak putus-putus kan ya? Oke, iya. P1 sih kita lihat ya breakdown ya dari trendline yang ada, dia breakdown ya, BSDE breakdown nggak? Coba kita lihat. Oh ya, ini juga sama ya. Tetapi kalau lihat dari trendline-nya, dia belum ya, dia masih di sini nih. Ya, tapi dari break dari resisten ini iya. Ya. Dia break, ini kena EMA 50 deh. Kita tinggal nunggu besok nih. Bagaimana besok? Oke. Iya, ya. Cocok kan? Oke. Ayam-ayam kabur ya? Coba kita lihat ya, Cepin ya. Tapi kemarin tuh masih banyak digandrungin sama dia masih sideways ya, dia masih sideways, masih ada di base itu. Kita lihat JPFA ya. Ya, nih ya, dia masih turun sampai ke sini JPFA. Tapi makanya kemarin kan saya udah bilang kan, daripada JPFA kalau secara teknikal saya jauh lebih senang dengan Cepin ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil ayam-ayaman, oke? Antam bagaimana? Antam, nih Antam ya. Ini Antam coba lihat ya. Ini sedang kelihatannya akan datang menjemput kita lagi nih di bawah. Ya kita lihat ya 2200 dia balik lagi nggak ke situ. Karena ini kita lihat ya dia sepertinya masih akan balik lagi nih. Ya. Ini cuman ya berhenti nggak besok? Ya berhenti nggak? Kalau nggak ya ini kan doji nih hari ini. Ya kita konfirmasi besok. Ini tanggung banget soalnya, gantung begitu kan. Lebih baik turunin aja. Turun, nah dapat di support ini ambil. Ya ini kalau Antam ya. INTP kan saya udah bilang, INTP malah udah break ya atau nggak break hari ini? Oh nggak, belum break. Ya teman-teman tunggu 11.725 ya. Kalau dia break baru ikut ya, oke? INTP. Ini kalau yang semen-semen ya. Kenapa dia naik hari ini? Karena ada satu opportunity yang diberikan oleh pemerintah. Katanya ya, khusus untuk batu bara untuk industri semen, kelihatannya akan dipatok 70 US dollar per ton. Oh itu jauh banget kan dari harga sebenarnya itu 200 lebih, kayaknya cuma 70. Memang kayaknya pemerintah mau melindungi industri semen, kalau enggak memang agak-agak parah ya, karena untuk energi batu bara yang sendiri buat semen ya, itu kalau nggak salah itu cost-nya itu sekitar 16%. Cost-nya. Jadi kalau dia naik sampai begitu tingginya, ya teman-teman tahu lah ya bagaimana harga semen akan bertindak. Ya akan berlaku maksudnya, bertindak lagi. Ya, itu kurang lebih. Saya lihat dead cross apa nih? Floating profit INTP, INKP ini kalau dia udah minus, maksudnya floating profitnya sudah turun 10% kan? INKP coba kita lihat. Ini udah lama nggak kita bahas soalnya agak itu ya. Nah kalau saya boleh saranin kan, ini kan kebetulan masih floating profit ya. Kalau area ini tembus, lebih baik kita realisasikan profitnya dulu. Nanti tunggu aja di bawah. Lebih baik begitu ya. Tapi kalau dia nggak tembus, ya sudah. Berarti teman-teman masih bisa hold di situ. Ini sebenarnya turunannya udah cukup jauh. Kalau hitung dari floatingnya, kalau teman-teman menggunakan presentasi sekalipun ya, untuk untuk trailing stop harusnya udah kena. Tapi kalau teman-teman menggunakan EMA 50 untuk trailing stop, ini kan EMA 50 masih di bawah sini, masih oke lah. Ya, masih bisa. Tapi kalau dia breakdown,
lebih baik kita keluar dulu. Jadi nanti tinggal ambil di bawah aja. Ya, ini kebetulan bahas INKP sekalian ya. SCMA iya, ini makanya dia udah break SCMA. Ada stock split. Oh, SCMA ada stock splitnya. Oh ya, coba nanti teman-teman cek ya. Thanks Mbak Bejo nih. Sudah itu ya, tinggal lihat stock splitnya. Takutnya karena dia ada corporate action ya. Kalau cuma stock split doang kita nggak euforianya nggak. Mungkin permainannya tidak akan separah kalau dia right issue. Karena right issue kan dia butuh uang. Sedangkan kalau stock split kan cuma dibelak doang. Ya. Jadi ini mungkin nggak terlalu banget lah kocokannya di situ ya. Tetapi ya teman-teman juga bisa perhatikan ini kalau dia stock split ya. Apakah kita bisa tunggu dia setelah dia stock split, mungkin harganya lebih murah kan? Sekarang berapa ya CMA ya tadi? Ya ini kan harganya 2.200. Ini stock splitnya berapa persen? 1 banding berapa? Teman-teman dia tinggal lihat, dia turun berapa? Lumayan lebih murah, kayak BBCA ya. Fundamentalnya juga cukup bagus untuk SCMA. Oke, saya coba lihat lagi ada saham apa ya. JPFA masih bisa masuk lagi enggak? Lebih baik ambil ke Cepin aja ya. Kalau secara teknikal ya kita lihat Cepin lebih enak daripada lebih menarik daripada si JPFA. Ya, kalau teman-teman mau masuk ya lebih baik tunggu di bawah sini nih, 1630 sampai 1700. Ya, ini memang dia udah dekat resisten. Memang kayaknya ada shadow di situ kan. Tapi ini bukan berarti dia selesai turun. Enggak ya. Jadi kita tinggal konfirmasi besok Jumat lagi kan. Dia balik ke sini enggak? Ke support ini enggak gitu. Oh, Astra Internasional. Oh iya ya, Astra Internasional ya. Ini juga diuntungkan ada ini kan yang otomotif juga kelihatannya diperpanjang kan. Nah, kalau untuk Astra ya, saya mungkin akan cenderung melihat dia turun dulu ke sini. Ya, turun ke berapa ini? 5.500 sampai 5.675. Karena ini periode sudah 2 kali nih, kalau nggak salah 2 kali profit ya kita ya. Di bawah sini, terus habis itu dia naik sampai ke sini ya. Kita TP ya, terus dia breakout. Ya, jadi kita akan lihat ya, lebih baik dia turun sampai ke EMA 50 lah. Ya, untuk ASI baru kita mulai ambil. Kalau MAPI udah saya hold itu udah. Ya, kalau ini buat teman-teman yang belum punya yang sudah punya ya, hold. Ya, ini kalau MAPI hold. Kenapa ya? Ini sini ada base lagi kan. Ini kan dia base ini cakep banget sih sebenarnya MAPI ini. Ya, teknikalnya ya. Nah, ini dia base lagi. Ya wajar ya. Jadi makanya kenapa saya hold aja MAPI. Antam dan TINS konsolidasi. Antam itu sebenarnya bukan konsolidasi sih. Sebenarnya dia udah masuk ke area di mana ya zona di mana lagi. Kalau TINS itu TINS dia udah balik lagi ya. Ini berarti dia retest kembali, kelihatannya akan retest kembali ke trendline. Ya, ini mungkin akan balik lagi ke sekitar 1.300-an. Ini teman-teman tinggal lihat ya. Ada nih ya, kalau kita lihat zonanya, ini segini aja lah ya. Nah, ini adalah demand zone-nya. Ya, dia kalau dia bisa balik sini, ini harusnya akan ada sebuah pergerakan lagi di situ. Ya, kalau lihat dari gedenya, ini saya hapus ini ya. Teman-teman akan lihat ya, dia konsolidasi di situ. Ya, jadi kalau dia balik sini, harusnya ada demand lagi di situ. Ya, tinggal kalau mau TikTok-nya juga bisa sih di sini. Ya, Breeze kita udah bahas banyak ini Breeze ya. Selama dia masih ada di base, apakah masih kan? Ya, teman-teman bisa lihat di sini di sekitar 2000 itu. Tapi kalau dia break, tunggu di 1730. Kan kita udah bilang kan, saya jauh lebih senang dia balik ke 1700. Tapi ya semoga didengar ya sama ownernya Breeze yang punya saham Breeze ya. Siapa tahu dia dengar terus habis itu diturunnya 1700 jemput kita kan lumayan kan. Ya, tetapi kalau enggak ya berarti tunggu dia breakout. Itu aja, tapi dia masih konsolidasi di situ. Cakep sih konsolidasinya juga. Gitu. Oke.
Oh iya, nggak tahu juga ya rawan korupsi apa enggak ya soal itu ya batu bara ya. SMGR udah, oh ini nih, oke kita bahas JSMR sebentar ya. Saya coba cover agak banyak ya. Ini JSMR ya, setelah dia break ini 4.100 ya, area 4.100 ini menjadi area yang cukup menarik ya untuk JSMR ya, karena dia sebenarnya udah jalan kan dari ini nih. Kenapa 4.100? Nah, lihat ya di sini kan ada base-nya. Ya, kita berharap ini cukup jadi dia setelah dia break dia retest kembali ke support atau resisten dari base sebelumnya ya. Nah, habis itu mungkin dia akan naik lagi. Nah, tinggal lihat 4.100 itu kuat nggak buat si JSMR. Saya sih menduga adalah cukup kuat ya. Di situ ada EMA 50 juga di situ. Kemudian ini adalah resisten dari base ini kan. Ini yang menjadi support dari pergerakan ini. Ya, nah, tinggal teman-teman yang agresif bisa spek buy di sekitar 4.100. Ya, oke. ASII hold average tinggi amat. Emang ASII sekarang berapa sih? Oh, beli di pucuk ya. Ya, ini ya. Beli di sini kan? Ya, kalau misalnya oke lah sekarang gini ya, karena udah telanjur. Nah, sekarang tentukan waktu pertama beli ya, di mana stop loss-nya. Ya, tentukan dari sekarang ya. Misalnya contoh ya sekarang oke lah, kita mungkin udah lewat ini sekarang ada di turun berapa ya? Turun 600 berarti 1/6 ya. 1/6 ya, berarti kurang lebih masih wajar lah ya. Beli 6.100. Ini sekarang berapa? 6.000 kan? Turun 100 kan? Berarti turun 1/6 kan? 1/6 ya masih oke lah. Teman-teman, dia tinggal hitung di mana stop loss-nya. Ya, sekarang masih 2%, masih oke lah ya. Di daerah-daerah sini masih sampai ke 5.600 stop loss kurang lebih oke nggak ya? Atau teman-teman bisa gini deh. Ya, karena ini beli di pucuk. Ini sebenarnya sudah nggak sesuai dengan teknikal kita loh. Ya, karena dia beli di pucuk ya, terus habis itu taruh stop loss udah pasti akan kena mau taruh dimanapun ya. Oke. Ya, nah, teman-teman bisa taruh lah coba di EMA 50. Ya, taruh aja stop loss EMA. Tapi kalau kena EMA 50 keluar ya. Karena ini udah kesalahan sebenarnya ya. Kenapa? Karena beli di pucuk situ. Waktu ini kan beli pasti waktu breakout candle ini kan. Harusnya ya, kalian 6.100 ya kan. Kurang lebih sini kan, breakout candle itu kan, terus habis itu dia ternyata dia balik kembali. Gitu. Karena apa? Ya teman-teman lihat sendiri ya di atas kan apa ada support yang cukup kuat ya, sehingga membuat dia bergerak cukup gede. Ya, kalau di sini beda kan. Ini kan benar-benar support ya. Levelnya kan cukup gede ya. Daerah sini ada nggak sih? Ya, ini 6.000 nih, lihat ya. Dia kalau misalnya support horizontalnya cukup kuat ya wis. Tinggal teman-teman ikut aja. Ya, tapi kalau enggak, ini minimal ya di EMA 50 nih. Berarti 8% ya, Pak ya. Nah, EMA 50 nih, kalau misalnya dia jebol ya 50 ya, berarti teman-teman harus keluar. Oke. Temas akhirnya hancur ya. Hari ini ikutan hancur ya. Kemarin udah bagus-bagus. Ya, ini balik lagi ke situ. Ya, kalau lihat dari teknikalnya memang dia kayaknya masih sesuai ya. Cuman karena hari ini apa karena dia panik ya, maka nggak lanjutin trend ya, tapi dia masih di base itu. Nah, jadi selama masih oke-oke aja, masih nggak kena stop loss, selama masih di situ ya berarti ikut aja. Ya, oke. Oke, saya pikir cukup ya teman-teman ya. Semoga cukup terjawab ya untuk saham-saham yang lain ya. TPIA, kalau BRPT-nya turun harusnya TPIA juga ikutan ya. Oh enggak, ini memang dia kena resisten. Ya, dia memang kena resisten, jadi otomatis ya pasti akan turun bawah. Ya, oke. Saya pikir gitu ya teman-teman ya. Nanti kita lihat di hari Sabtu ya. Artinya besok kalau saya boleh sarankan, udahlah libur aja lah ya. Cuma 1 hari doang kok. Ya nggak usah liatin itu bursa ya. Pergi liburan saja ya. Nanti kalau dia mantul sekalipun ya, berarti konfirmasi buat kita. Nanti tinggal kita lihat di hari Sabtu. Mau posisi lagi nanti di hari Senin. Tapi kalau teman-teman maksa banget ya,
tunggu di sesi 2. Baru teman-teman mengambil keputusan mau beli atau mau tidak. Ya, oke. Jangan ikut market pada sesi 1. Udah pasti fear-nya pasti cukup gede lah ya. Nah, jadi lebih baik tunggu di sesi 2 market seperti apa, tapi lebih baik lagi liburan saja. Ya, libur sehari doang kok. Oke? Tinggal minggu depan lagi kita lihat seperti apa, ya. Oke, thank you banget teman-teman untuk waktunya. Kita ketemu lagi nanti di hari Sabtu ya. Oke? Salam tim.